pendengar dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 8 bab 1-2. Cerita kali ini akan mengisahkan perjuangan Rudeus dan Sanoba untuk membuat patung. Berbakatkah Sanoba membuat patung? Dan siapakah tokoh baru pada cerita kali ini? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita diawali dengan sudut pandang Rudeus setelah menjalani rutinitasnya di Akademi Sihir Ranoa. Sudah sekitar seminggu berlalu. Seperti biasa pada pagi hari, aku melakukan latihan rutin dengan berolahraga. Walaupun terkadang aku juga melakukan sedikit latihan sihir. Tak lama setelah itu, Sanoba menemuiku untuk mengajakku sarapan. Ya, tidak ada yang menarik sebenarnya. Setelah sarapan, aku berpisah dengan Sanoba dan pergi ke perpustakaan untuk meneliti kasus bencana teleportasi. Meskipun begitu, aku belum menemukan perkembangan yang signifikan. Pada sore harinya, aku mengikuti kelas sihir, serangan suci dan sihir penghalang. Banyak yang bilang bahwa sihir suci sangat efektif melawan hantu atau monster yang berelemen gas. Namun sepertinya tidak terlalu berdampak bagi makhluk padat. Sihir penghalang cukup menarik. Salah satunya adalah perisai sihir, yang berguna untuk menciptakan dinding sihir dan memblokir sihir serangan. Ngomong-ngomong, lingkaran sihir yang digunakan Pak Siron untuk mengurungku juga termasuk sihir penghalang. Namun sihir itu memblokir serangan sihir maupun fisik. Beberapa hari setelahnya, Rudeus kembali menghabiskan waktu di perpustakaan. Sampai Fitz Senpai muncul. Dengan pakaian khasnya yang tidak pernah berganti. Rudeus-kun, kau tidak keberatan jika aku bergabung denganmu? Tanya Fitz Senpai. Rudeus kemudian mempersilakannya duduk di sampingnya. Fitz Senpai pun mendudukinya dengan malu-malu. Fitz Senpai kemudian bertanya tentang kemajuan penelitian Rudeus. Rudeus menjelaskan sedikit. Akhirnya aku tahu bahwa bencana sihir yang terjadi di V2 juga pernah terjadi di masa lalu. Tapi tak satu pun melebihi skala metatasis yang terjadi di V2. Ada beberapa kasus yang lainnya dan lenyap pergi tanpa bekas. Tampaknya cerita-cerita ini cocok dengan bencana sihir yang kami alami. Fitz Senpai tampak mendengarkan dengan sangat serius. Ia bahkan juga membawa buku yang mirip dengan buku yang dibaca Rudeus, yaitu tentang metatasis. Rudeus berpikir, mungkin saja Fitz Senpai tahu lebih banyak tentang bencana metatasis daripada dia. Namun sayangnya Fitz Senpai menggeleng. Ia masih juga mempelajari fenomena itu dari dasar. Apakah ada alasan khusus untuk mempelajari itu? Mungkinkah itu perintah Putri Ariel? Tanya Rudeus. Fitz Senpai kemudian menempelkan tangannya ke rahang. Tampaknya dia sedang mempertimbangkan sesuatu sejenak, kemudian tepi mulutnya melengkung karena dia tersenyum. Sejujurnya, seseorang kenalanku juga hilang karena bencana sihir itu. Namun saat aku menyadari bahwa mungkin saja dia masih hidup, aku mulai belajar semampuku tentang metatasis. Misalnya, aku berharap dapat menemukan pola metatasis, sehingga aku bisa tahu kapan bencana seperti itu terjadi lagi pada masa depan. Kupikir bencana itu ada polanya, dan aku bisa menemukannya dengan mudah. Maka aku pun mencari dan terus mencari. Wow, Rudeus menyimak dengan kagum. Ia bahkan tidak pernah berpikir kalau mungkin saja bencana itu ada polanya, dan bisa saja terjadi lagi di suatu tempat suatu hari nanti. Dengar-dengar setahun setelah bencana metatasis, fraksi Putri Ariel digulingkan. Pada saat itu, Fitz Senpai pasti kerepotan untuk melindungi Putri. Namun dia masih saja bisa menyempatkan waktunya untuk meneliti bencana metatasis. Betapa luar biasanya orang ini. Ya, langsung saja Rudeus mencoba meminta bantuan Fitz untuk meneliti fenomena itu lebih lanjut. Fitz Senpai tampak memikirkan sesuatu sambil menunduk ragu. Tapi nggak apa-apa nih. Aku tidak punya banyak waktu. Mungkin aku akan beberapa kali meninggalkanmu untuk menelitinya sendirian. Apakah kau tidak keberatan? Bukankah itu berarti aku hanya memanfaatkanmu? Tanya Fitz Senpai. Kurasa itu nggak masalah. Aku tidak sabar ingin bekerja sama denganmu. Jawab Rudeus serta sambil mengulurkan tangannya. Baiklah, aku juga tidak sabar menantikannya. Sembari mengatakan itu, Fitz Senpai menjabat tangan Rudeus pun tertawa dengan malu-malu. Wajah yang mungil dan tangan yang lembut. Jantungku mulai berdegup kencang. Tidak. Aku bukan homo. Gumam Rudeus.
Saat hari sudah gelap, mereka berdua banyak mengobrol sepanjang jalan menuju asrama. Tampaknya Fitz Senpai kaget saat melihat Rudeus makan siang bersama Sanoba. Asal tahu saja, saat pertama kali Sanoba memasuki akademi itu, banyak sekali masalah yang timbul karenanya. Bahkan ia sangat sering sekali berkelahi. Anehnya Rudeus bisa menjinakkannya bagaikan anak anjing. Oh iya, nah rupanya Rinia dan Pursena juga begitu. Namun bedanya adalah ia bisa mengalahkan Sanoba dalam pertarungan 2 lawan 1. Itu cukup menjelaskan sikap Sanoba saat itu. Harap berhati-hati dengan Rinia dan Pursena, karena mereka bisa saja menantangmu berkelahi tanpa sebab yang jelas. Saat tahun pertama mereka berniat mencari masalah terhadap Nona Ariel. Mereka menantangnya lantas aku mengalahkan keduanya, kata Fitz Senpai. Wow, sangat mengejutkan. Fitz Senpai bahkan bisa mengalahkan dua orang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Sanoba. Banyak sekali fakta mengejutkan tentang Fitz Senpai. Ia sebenarnya tidak terkalahkan dalam pertarungan 1 versus 1. Namun Rudeuslah yang pertama kali mengalahkannya. Padahal sebenarnya mantra Orsted-lah yang sangat membantunya. Menurut gosip dari Elin Laisan, tampaknya Fitz Senpai sangatlah populer di mata para cewek. Meskipun ia sangat pendiam, namun entah mengapa Fitz Senpai tampak langsung akrab saat mengobrol dengan Rudeus. Laki-laki yang sangat penuh misteri ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke fakta mengejutkan dari Sanoba Shiron, sang maniak patung. Kepribadiannya termasuk sangat menyimpang. Meskipun ia sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan Mikonya, namun ia sama sekali tidak pernah membuat kesalahan dalam memperlakukan patungnya. Ya, dia mungkin jatuh cinta pada patung. Bahkan Rudeus sendiri pernah memergokinya memeluk patung wanita sambil sembari telanjang tanpa busana. Ya, sebenarnya Rudeus yang salah dengan masuk tanpa mengetuk. Namun malah Sanoba yang meminta maaf. Ngomong-ngomong, Rudeus belum pernah melihat patung Roxy di kamar Sanoba. Mungkinkah ia meninggalkannya di Shiron? Pada suatu hari, Sanoba mendatangi Rudeus dengan sedikit marah sambil berlutut. Dalam sebulan belakangan ini, sebenarnya Rudeus terus menyuruh Sanoba untuk menunggu lebih lama, untuk diajari cara membuat patung. Tampaknya hari itu kesabaran Sanoba menipis. Wahai Sanoba, latihan ini akan terasa berat bagimu loh, ucap Rudeus. Baiklah Shisou, tapi tolong jangan remehkan aku. Biarpun aku harus memuntahkan darah sekalipun, aku akan terus belajar metode membuat patung dari Shisou. Dan ya, akhirnya pelatihan membuat patung pun dimulai. Meskipun sebenarnya Rudeus punya tujuan sendiri dengan mengajarinya membuat patung. Ia sebenarnya memproduksi patung Ruijerd secara massal. Lalu ia ingin menulis buku fakta sejarah ras Supart untuk memulihkan nama baik ras itu. Dan dengan bantuan dari Sanoba, ia seperti tidak perlu khawatir dengan dana ataupun dukungan. Oke, nah mari kita mulai dengan kesimpulannya. Setelah beberapa saat ia mengajari Sanoba, ternyata Sanoba tidak bisa melakukannya. Ada dua alasan. Pertama, ada fakta bahwa dia tidak bisa mengendalikan sihir tanpa suara. Dan yang kedua, ada fakta bahwa dia tidak memiliki kapasitas mana yang besar. Sebenarnya hanya ada secuil orang yang bisa melakukan mantra tanpa suara. Selain dia, ada Orsted, Fitz Senpai, dan Sylvie. Ini menjadi masalah tersendiri bagi Rudeus. Dan untuk membuat patung, mana yang dibutuhkan sebenarnya sangatlah banyak. Rudeus bisa melakukannya tanpa henti karena kapasitas mananya sangat banyak, bahkan melebihi Laplace. Ya, apapun itu, Sanoba telah berusaha keras. Setelah bangun pagi-pagi, dia akan berlatih mematung sampai pingsan. Lalu saat dia terbangun, dia akan menghabiskan mananya sampai pingsan lagi. Dia mengulangi itu sepanjang hari. Mungkin karena dia terus menggunakan mana sampai mencapai batas, pipinya menipis dan mulai sedikit kendur. Wajahnya seperti kerangka, yang terbasahi oleh air mata dan lendir. Ironisnya, dia tidak memiliki bakat dalam hal yang paling dia inginkan. Itu sangat jelas. Rudeus yang kasihan melihat Sanoba mencoba metode lain. Metode tradisional, yaitu ukiran. Selamat sesaat semangat Sanoba kembali. Namun hanya sesaat. Kekuatan Mikonya membuat ia tidak bisa mengontrol kekuatannya. Dia tidak bisa membuat karya seni halus tanpa menghancurkannya. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari pertama pelatihan mematung. Bahkan saat melihat ekspresi Sanoba yang tertekan dan frustasi, Rudeus tidak bisa melakukan apapun.
Lalu Rudeus mencoba berkonsultasi dengan Fitz Senpai. Ia juga memperagakan cara membuat patung sederhana. Meskipun Fitz Senpai tidak bisa membuatnya, namun dia cukup berhasil saat pertama kali mencoba. Setelah mendengar cerita tentang Sanoba, Fitz Senpai tampak berpikir cukup lama. Mari kita lihat. Aku tidak yakin apakah kau bisa menggunakannya sebagai referensi. Tapi ada juga orang seperti dia di ibu kota Asura. Maksudku orang yang begitu ingin melakukan sesuatu, namun tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, kata Fitz Senpai. Lantas, apa yang mereka lakukan? Tanya Rudeus. Menurut Fitz Senpai, orang-orang di ibu kota memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki keterampilan. Itulah sebabnya mereka suka membeli budak, melatih budak-budak itu dan meminta para budak menciptakan apa yang mereka inginkan. Ya, walaupun Sanoba tampak ingin bisa membuat patung sendiri, namun sepertinya alternatif itu bisa ditawarkan. Saat Rudeus pamit pergi, Fitz Senpai tersenyum malu-malu. Pria itu sungguh membuatnya penasaran. Belilah seorang budak, ajari mereka dan mereka akan bisa menciptakan patung. Ketika Rudeus memberitahu Sanoba tentang ide ini, dia menyetujuinya. Dengan gembira dia sepakat untuk membeli seorang budak. Awalnya dia ingin menciptakannya sendiri. Namun nampaknya dia menyadari bahwa karena kemampuannya tidak memadai, maka satu-satunya jalan hanyalah menyerah. Jadi saat liburan bulanan berikutnya, kita akan pergi ke pasar budak. Ucap Rudeus sambil berterima kasih pada Fitz Senpai. Namun entah mengapa Fitz Senpai tampak sedikit gelisah. Padahal dia sendiri yang menyarankan. Aku mengerti. Akan lebih baik jika kau menemukan seorang budak yang layak. Ngomong-ngomong, bulan depan aku juga libur. Ucap Fitz Senpai tiba-tiba. Mendengar itu, Rudeus langsung mencoba untuk mengajaknya. Sekaligus ia juga ingin mentraktir Fitz Senpai makan karena telah memberinya saran yang bermanfaat. Dengan demikian, mereka bertiga berencana mengunjungi pasar budak ketika hari libur tiba nanti. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pasar budak ada di distrik perniagaan. Bisnis perdagangan budak hampir tidak lagi terjamah di benua Milis dan di bagian selatan benua tengah. Namun beda cerita dengan bagian utara. Di sebagian besar negara pada daratan utara, perdagangan budak dilegalkan secara sempurna, bahkan didukung. Di negara-negara bagian utara benua tengah, perdagangan budak merupakan bisnis penting. Mereka bergantung pada hal itu. Ada berbagai alasan bagi seorang untuk menjadi budak. Mereka yang yatim piatu karena perang, mereka yang berhutang sangat banyak karena panen yang buruk dan menjual anak-anak mereka, mereka yang menjual diri untuk menyelamatkan keluarga mereka. Ada juga kabar bahwa di sisi gelap guild pencuri, ada sesuatu seperti peternakan budak. Sekilas pasar budak tampak seperti bangunan biasa, terbuat dari batu dan tanah. Itu adalah bangunan khas untuk daerah ini. Dilihat dari standar dunia ini, bangunan ini cukuplah besar. Ada 3 bangunan yang berjejer. Tulisan di atas pintu yang berfungsi sebagai gerbang masuk, yaitu PT Rium Pusat Perdagangan Budak. Pasar budak tidak berada di luar ya. Suara Fitz Senpai terdengar terkejut. Di utara ada banyak pasar budak yang beroperasi di dalam ruangan. Alasannya sederhana, karena udara begitu dingin. Haruskah kita masuk? Saat mereka masuk, udara panas mengelilingi tubuh mereka. Ada perapian di bagian dalam bangunan. Dan di atas podium-podium yang tidak terhitung jumlahnya, ada berbagai macam budak yang berbaris tanpa busana. Karena di luar sangat dingin, maka para budak berharga ini bisa terserang flu, atau bahkan masuk angin. Toh, mereka juga sudah diberi baju. Rudeus, Sanoba, dan Fitz Senpai yang baru pertama kali mengunjungi tempat itu mulai berjalan tanpa banyak rencana. Ada 8 stand budak yang para pedagangnya terafiliasi dengan perusahaan Rium. Orang-orang yang berkumpul di stand-stand itu mungkin adalah mereka yang menjual budak yang sebelumnya telah didapatkan. Wah, mereka benar-benar telanjang. Ketika melihat kios-kios budak itu, mata Fitz Senpai terbelalak karena kaget. Wajahnya merah padam. Senpai, apakah ini pertama kalinya kamu jalan-jalan ke pasar budak? Tanya Sanoba. Eh, eh, hmm... Dengan malu-malu, Fitz Senpai menggaruk bagian belakang telinganya dan memeluk mantel yang dikenakannya. Dia mungkin khawatir dengan posisinya sebagai pengawal putri kerajaan. Kalau ras yang memiliki keterampilan dengan tangan yang baik, bukankah itu berarti kita harus memilih bangsa dwarf?
Ucap Fit Senpai. Kurasa begitu. Seorang dwarf yang bisa menggunakan sihir bumi mungkin adalah pilihan yang terbaik. Namun rasa apapun tidak masalah bagiku, selama dia bisa mematung. Setelah mengatakan itu, Rudeus melihat-lihat salah satu stand. Meski pasar budak ini besar, jumlah budak ras dwarf sedikit. Mayoritas budak adalah mereka yang memiliki kemampuan tempur, dan hampir tidak ada budak yang tampaknya cocok sebagai pengrajin. Setelah mengikuti nasihat Fit Senpai yang menyarankan untuk mencari budak yang masih tergolong sangat muda, agar dapat dengan mudah diajari dan kapasitas mananya bisa dikembangkan, mereka mulai mencari budak yang berusia sekitar 5 tahun. Ya, sebisa mungkin berasal dari ras dwarf dan perempuan. Meskipun begitu, mereka tidak bisa mengharapkan budak yang mereka temukan sudah berpendidikan. Kemudian Rudeus berusaha bertanya ke tempat kantor bantuan. Di sana terdapat pria berkepala pelontos dan berjanggut yang panjang. Entah mengapa dia langsung mengabaikan Rudeus dan malah berbicara pada Sanoba. Yo, selamat datang Oni-chan. Apa yang kau cari? Seorang petarung sebagai bodyguard? Saat ini kami memiliki orang-orang yang bisa mengajari ilmu pedang juga loh. Kami juga memiliki beberapa penyihir. Atau mungkinkah kamu kesini untuk mencari mereka? Tidak, tidak. Seharusnya kau tidak mengatakannya. Sepertinya kamu sama sekali tidak populer. Kami memiliki seorang berumur 20-an yang sangat menggairahkan loh. Dia baru-baru ini menjadi pelacur. Jadi kupikir ini adalah tawaran yang sempurna. Tentu saja mereka tidak murah. Pria masuk tersebut kemudian dihantam oleh tinju besi milik Sanoba. Sampai mental ke udara. Jangan abaikan Shisoku. Kau terus saja mengomel tidak jelas. Kau ingin aku menarik lidahmu yang berisik itu dan menghancurkan rahangmu? Ucap Sanoba. Para penjaga di sekitar bergegas masuk untuk menangkap Sanoba. Namun dia tidak terganggu sedikit pun. Sebaliknya dengan hanya sekali memutarkan tubuh, Sanoba memantulkan mereka semua. Baiklah, dia memang punya kekuatan yang brutal. Oke. Cukup dengan pertunjukannya sebelum Sanoba memantai semuanya. Dengan perintah Rudeus, Sanoba melepaskan penjaga yang berada di cengkeramannya kemudian mundur. Aku benar-benar menyesal. Dia hanya terlalu bersemangat. Kami mencari dwarf berusia sekitar 5 tahunan. Rudeus mencoba bernegosiasi lagi. Meskipun pria maco itu masih memandangi Sanoba dengan ketakutan, pertama-tama harus disebutkan bahwa kami tidak memiliki banyak budak dwarf. Lagian kalian mencari yang berusia 5 tahun. Itu agaknya... tampaknya kriterianya cukup sulit. Meskipun sebenarnya tidak harus dwarf. Oh, ada satu. Seorang gadis dwarf berusia 6 tahun. Karena hutang orang tuanya, seluruh keluarganya dijual ke pedagang budak. Kesehatannya sedikit buruk, mungkin karena kurang gizi. Dia mungkin akan kembali normal jika kau memberinya makan. Dia tidak dapat berbicara bahasa manusia. Dia juga tidak sanggup membaca, namun itu sih wajar bagi anak berusia 6 tahun. Ujar pria itu. Beberapa saat kemudian, seorang pedagang berkulit gelap muncul. Halo, aku adalah manajer cabang salah satu anak perusahaan Rium. Nama perusahaanku adalah Domehini. Dan namaku adalah V Burrito. Pedagang itu memperkenalkan diri. Dia menoleh pada Sanoba lalu mengulurkan tangannya. Walaupun mengulurkan tangannya, namun tampaknya dia tidak hendak menjabat tangan si pedagang, melainkan hendak mengajar wajahnya. Maka Rudeus pun mengambil tindakan dengan menyerobot tangan si pedagang terlebih dahulu. Halo, aku adalah Rudeus si Guakmir. Dan sekejap pria itu menatap Rudeus dengan bingung lalu tersenyum lebar. Tampaknya dia sudah mendengar berita tentang Guakmir. Petualang kelas A yang mengalahkan Stray Dragon sendirian. Lalu mereka bergegas mengikuti V Burrito. Dari suatu sisi pasar, mereka berpindah ke suatu bangunan yang tampak ke gudang budak. Meskipun dibilang gudak, tempatnya ini masih lebih mirip seperti penjara. Ada kontainer-kontainer besi menempel pada katrol yang berbaris berturut-turut, dan di dalamnya tersimpan para budak. Para budak anak-anak menangis di dalamnya. Ada juga budak yang memelototi mereka dengan aura membunuh yang cukup intens. Lalu mereka sampai ke suatu kandang. Ada seorang gadis dengan tatapan mata kosong. Dia duduk meringkuk ke dalam sana. Ini, yang ini. Oi, bawa dia keluar. Bawaan V Burrito mengangguk. Lantas mereka membukanya.
dan menarik anak itu keluar dari kandang. Anak itu dibelenggu dengan pengekang leher besi. Kain yang dikenakannya membalut tubuh yang tinggal tulang dan kulit. Rambutnya terlihat oranye kemerahan. Rambutnya juga terlihat acak-acakan, bahkan bercampur dengan beberapa helai uban. Kulit yang menempel pada tubuhnya juga terlihat begitu kusam. Tatapan matanya tampak benar-benar kosong. Dia sangat menyedihkan. Bawahan Feburito kemudian melepas semua kain yang menempel pada tubuh gadis itu, lalu terlihat tubuhnya yang kurus bagaikan tidak pernah makan selama berbulan-bulan. Ketika melihat itu, Senpai mengerutkan keningnya. Melihat kejadian itu pun, Rudeus merasa ingin cepat memberinya makan dan memandikannya dengan air hangat. Hatinya pun dipenuhi dengan perasaan iba. Namun ia sedikit khawatir dengan tatapan mata kosong itu. Benar-benar kosong. Tatapan mata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sambil menunjukkan ekspresi yang rumit di wajahnya, Senpai mendekati gadis itu dan menyentuh pipinya. Setelah beberapa detik, kulit gadis itu menjadi agak lebih baik. Mungkin dia telah melakukan semacam sihir penyembuhan pada si budak malang itu. Halo nona kecil. Rudeus berjongkok dan mulai berbicara padanya dengan bahasa dewa hewan. Langkah pertama adalah mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Aku Rudeus. Kalau kamu? Selama Rudeus berbicara padanya, gadis itu hanya menatap dengan mata kosong dan tidak menjawab sama sekali. Bawahan Feburito mengacungkan cambuk di pinggulnya. Namun Rudeus memberikan aba-aba untuk menghentikannya. Sisho, ada apa? Tanya Sanoba. Dia sangat putus asa. Tidak ada sedikit pun harapan pada serona wajahnya. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan hanyalah kematian. Ujar Rudeus. Ia pernah melihat raut mata budak itu pada wajahnya yang dulu sedang menjadi seorang hikinit. Rudeus bertanya lagi dengan serius. Kau mau mati? Kamu tidak bisa mengatasi ini semua sendirian kan? Aku bisa mengerti perasaanmu. Mata gadis itu perlahan memperhatikan. Kalau begitu, bolehkah aku memberikan bantuan untuk mengakhiri semua kesengsaraan ini? Saat itu Rudeus benar-benar menawarkan kematian padanya. Sebenarnya Rudeus tahu bahwa ia bisa menyelamatkannya dan merawatnya. Namun tanpa keinginan sedikit pun pada diri gadis itu, hanya akan membuatnya semakin tertekan. Gadis itu tidak gemetar, namun dia perlahan membuka bibirnya. Aku tidak ingin mati. Dia hanya bergumam, suara itu cukup lemah. Meskipun itu adalah jawaban tanpa semangat, tidak masalah. Begitulah adanya. Kita akan membawanya. Rudeus lalu menggendongnya dan menutupi gadis itu dengan jubah yang ada di tangannya. Kemudian membuat udara panas untuk menghangatkan tubuhnya dan pelawalan sihir detoksifikasi. Sihir penyembuhan tidak akan mengembalikan kekuatannya. Setelah itu mereka akan memberinya makan. 1 koin tembaga Asura adalah harga gadis kecil itu. Setelah membelinya, mereka membersihkan gadis itu dan memberinya pakaian. Kemudian bergegas pergi ke suatu tempat makan. Gadis yang baru saja kami beli itu dengan leluasa menjejelkan makanan ke mulutnya. Suasana hati Senpai tampaknya sedang baik. Sambil mengatakan aku ikut senang, dia menepuk kepala gadis itu. Ngomong-ngomong Rudeus-kun, siapa nama gadis ini? Setelah ia mencoba bertanya pada gadis itu, Rudeus baru sadar kalau Rasworth tidak memiliki atau diberi nama sebelum berumur 7 tahun. Wajar sih dia tidak memiliki suatu nama. Kemudian Rudeus mencoba bertanya pada Sanoba tentang nama gadis itu. Pada awalnya Sanoba menyalakan nama Julius. Asal tahu saja, Julius adalah nama adik Sanoba yang tidak sengaja ia bunuh. Serem sih. Ya, karena pada akhirnya gadis itu akan tinggal bersama Sanoba, tidak masalah menerima usul Sanoba. Namun namanya dimodifikasi sedikit menjadi Juliet. Setelah mereka menyelesaikan diskusinya, Rudeus kembali berbicara dengan gadis itu. Mulai hari ini dan seterusnya, namamu adalah Juliet. Juliet? Juliet. Juliet. Gadis itu mengatakannya sambil tersenyum canggung. Meskipun dia hanya bisa menirukan 2 suku kata pertama, namun kurasa itu tidak masalah. Maka mereka pun membawa Juliet ke tempat Sanoba. Sambil belajar ini dan itu dan dari sekitarnya, dia terus berada dalam bimbingan Sanoba.
Saat malam tiba, dia belajar bahasa manusia dan mantra tanpa suara dari Rudeus. Dan sebelum tidur, dia terus mendengarkan penjelasan tentang patung dengan sungguh-sungguh dari Sanoba. Dan otaknya terus dijejali apapun tentang patung. Latihan ini terus berlanjut untuk sementara waktu. Sanoba pun terus berlatih menggerakkan jari-jarinya dengan hati-hati. Mungkin suatu saat, dia ingin menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Cerita selanjutnya akan menceritakan sebuah tragedi. Ya, tragedi penculikan dan pengurungan perempuan ras hewan. Siapakah mereka dan apakah Rudeus yang melakukannya? Ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Selasa jam 3 sore dan Sabtu pukul setengah 8 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.